Hai, perkenalkan nama saya Michael Francis Morangkir, di mana kami dari kelompok 5 membahas materi tentang mencatat dikte untuk menghasilkan naskah. Nah, jadi materi kami itu mencatat dikte untuk menghasilkan naskah dengan stenografi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari materi kami. Jadi latar belakang dari materi kami yaitu tugas dan tanggung jawab seorang sekretaris yang sangat banyak dan kompleks menuntut sekretaris untuk bekerja dengan cekatan, menerima instruksi pimpinan untuk mengerjakan apa saja yang berhubungan dengan bisnis, dan kedinasan merupakan hal yang tidak bisa ditawarkan oleh seorang sekretaris selama pekerjaan itu memang tidak menyalahi aturan dan batasan-batasan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kerja cepat, cerdas, dan tepat merupakan skill seorang sekretaris karena sekretaris memang dipersiapkan untuk menghadapi tugas yang sangat besar. Salah satu hal yang wajib dimiliki oleh seorang sekretaris adalah melaksanakan tugas dengan cepat dan efisien. Salah satu contoh kerja dengan mengandalkan kecepatan adalah menerima dikte dengan mengetik. Tugas menerima dikte masih berlaku sekalipun zaman sudah sangat berkembang dengan teknologi yang semakin canggih. Namun kendati seseorang sekretaris tidak bisa menerima dikte selalu dengan menggunakan alat, karena terkadang dikte tidak hanya di dalam kantor, tetapi bisa saja di rumah atau di suatu tempat yang tidak memungkinkan seorang sekretaris untuk membawa alat perekam. Jika dibandingkan dengan menyodorkan alat rekam, akan jauh lebih baik jika sekretaris mencatat, karena yang berhadapan dengan sekretaris merasa jauh dihargai. Untuk itu, dalam menerima dikte yang biasanya terjadi pada saat menerima telepon, menelepon, dan membuat catatan rapat atau biasa disebut dengan notula, tidak mungkin ketika menerima dikte seorang pimpinan harus terus menyesuaikan sekretaris menulis dan menyuruh pimpinan untuk pelan-pelan dalam mendikte. Untuk itu, penggunaan stenografi dalam menerima dikte merupakan cara dan solusi yang sangat tepat dalam menulis atau menerima suatu dikte. Nah, itu tadi dia latar belakang dari materi kami. Jadi tujuan kami dalam membuat video ini ialah untuk menjelaskan apa itu dari pengertian stenografi, manfaat dari stenografi, lalu tujuan dari stenografi. Nah, maksud dari tujuan ini ialah kapan stenografi itu dibuat, apakah selalu dalam perusahaan atau tanda kutip untuk privasi saja, karena masyarakat awam masih banyak belum mengetahui apa itu stenografi dan bagaimana bentuk tulisannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu pengertian stenografi, manfaat dan tujuannya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian stenografi. Stenografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu stenos yang berarti singkatan atau pendek, lalu graphein yang berarti tulisan. Jadi stenografi atau stenografi berarti tulisan singkat atau tulisan pendek. Tulisan steno dibuat dan disusun sedemikian rupa pendek dan singkat sehingga mengakibatkan cepat dalam menulisnya. Jadi untuk menggunakan stenografi ini kita bisa sangat hal positifnya itu salah satunya itu cepat menulis apa yang akan kita tulis menggunakan kata-kata dari stenografi tersebut. Lalu dari manfaat stenografi, yang pertama untuk mencatat atau menerima dikte. Yang kedua, untuk mencatat notulen saat rapat atau notula. Lalu yang ketiga, untuk membuat catatan yang bersifat rahasia. Lalu kita tujuan dari stenografi. Nah, di sini tujuan dari stenografi itu merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi dalam suatu perusahaan. Nah, itulah sekian dari penjelasan saya tentang apa itu stenografi, manfaat dan tujuan dari stenografi.
Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Halo, perkenalkan nama saya Karen Natasha Borwa Sibuan. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai penulisan dasar stenografi. Baik, di sini saya akan melakukan bagaimana cara penulisan stenografi dari abjad A sampai dengan abjad J. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya kami memakai garis pembantu untuk memperjelas bagaimana penulisan setiap abjad yang ada pada tulisan stenografi. Dimulai dari huruf A, yang pertama kita lakukan adalah kita akan menulis huruf stenografi A dengan cara ditulis dari bawah ke atas satu ruang dengan kemiringan kurang lebih 30 derajat. Satu ruang, berarti kita akan melakukan 1, 2. Nah, kita akan melanjutkan penulisannya dari sini. Kita tarik dari bawah ke atas dengan kemiringan 30 derajat. Seperti ini. Ini adalah huruf A. Untuk alfabet B, kita memakai dua ruang. 1, 2, 3. Maka kita akan memakai dari sini sampai ke bawah ini. Cara penulisannya itu dari atas ke bawah dengan tinggi 1 normal dan condong kurang lebih 60 derajat. Maka dari sini kita tarik seperti ini. Baik. Yang ketiga kita lanjutkan dengan alfabet C sama dengan alfabet B, memakai dua ruang dengan tinggi 1 normal dan dengan kemiringan kurang lebih 60 derajat. Akan tetapi C kebalikan dari B. Seperti ini. Baik, seperti ini. Yang berikutnya adalah alfabet D, di mana penulisan alfabet D ini dengan cara ditarik dari atas ke bawah dengan tinggi 1 normal dengan menggunakan dua ruang dan condong kurang lebih dari 60 derajat. Seperti ini. Ini adalah huruf D. Yang selanjutnya yaitu huruf E, di mana cara penulisannya ditulis dari kiri ke kanan mendatar pada garis satu ruang. Seperti ini, dari kiri ke kanan. Yang selanjutnya yaitu huruf G, di mana penulisan huruf G ini kita tarik dari atas ke bawah dengan tinggi 1 normal. Dengan dua ruang. Baik, yang selanjutnya adalah huruf H. Cara penulisan huruf H yaitu ditarik dari atas ke bawah dengan tinggi setengah normal dengan menggunakan satu ruang. Satu ruang berarti kita letakkan di sini hurufnya. Kita tarik. Oke. Yang terakhir yaitu yang bisa saya jelaskan adalah huruf I. Kita tarik dari bawah ke atas sebanyak dua ruang dengan condong kurang lebih dari 30 derajat. Dua ruang dari satu condong 30 derajat. Oke. Yang terakhir yaitu huruf J, di mana penulisan huruf J kita tarik dari atas ke bawah dengan tinggi 1 normal memakai dua ruang dan condong kurang lebih 60 derajat. Dua ruang kita tarik dari sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya Rani dari huruf alfabet K sampai dengan P. Perkenalkan, nama saya Rani Sartika Brusmiring. Dan untuk huruf K, penulisan stenografinya dari atas ke bawah sebanyak dua ruang. Dan untuk penulisan huruf stenografi L yaitu dengan melingkar sebanyak satu ruang. Stenografi huruf M yaitu dari kiri atas ke kanan bawah sebanyak satu ruang. Selanjutnya huruf N, di mana penulisannya dari atas ke bawah sebanyak satu ruang. Dan huruf O, penulisan stenografinya hanya dengan satu garis
Sama dengan huruf E, hanya saja O lebih panjang. Kemudian huruf P. Penulisan stenografinya dari kanan atas ke bawah sebanyak 2 ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nur Fadila. Selanjutnya huruf Q, cara penulisannya dari kiri atas ke kanan bawah sebanyak 2 ruang. Huruf R melengkung setengah ruang. Huruf S dari kanan atas ke kiri bawah sebanyak 2 ruang. Huruf T dari kanan atas ke kiri bawah sebanyak 2 ruang. Huruf U dari kiri bawah ke kanan atas sebanyak 2 ruang. Huruf U dan T sama penulisannya, tetapi berbeda cara menarik garisnya. Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Renus Gawau. Baik, di sini saya akan mempraktekkan penulisan huruf stenografi dari huruf V sampai huruf Z. Untuk huruf V, dari kanan atas ke kiri bawah 3 ruang. Untuk huruf W, dimulai dari atas ke bawah 3 ruang. Untuk huruf X, dari kanan atas ke kiri bawah 1 ruang. Untuk huruf Y, melengkung dari atas ke bawah seperti huruf J, tapi 3 ruang. Untuk huruf Z, dari atas ke bawah seperti huruf J, tapi 3 ruang.